Selamat pagi, Dok. Saya Suster Miski dari Ruangan Melati izin melaporkan keadaan pasien atas nama Nyonya Rizka mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keluhan nyeri perut sebelah kanan. Saat diraba, badan teraba hangat, terdapat luka lebam di kaki sebelah kanan serta plebitis di tangan sebelah kiri. Tindakan apa yang harus dilakukan, Dok? Baik, saya akan melakukan tindakan sesuai SOP dan instruksi dokter. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ibu. Apakah benar dengan Ibu Rika? Boleh saya lihat gelangnya? Ibu, perkenalkan, saya Miski Rahayu. Ibu bisa panggil saya Suster Miski. Saya bekerja di Ruang Melati nomor 123 dengan jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Saya dengar Ibu ada keluhan nyeri perut di sebelah kanan ya, Bu? Dan juga badan Ibu teraba hangat dan ada lebam di kaki sebelah kanan dan plebitis di tangan sebelah kiri Ibu ya, Bu? Baik, kalau begitu saya akan melakukan kompres pada Ibu. Namun sebelum itu saya akan mengecek tanda-tanda vital Ibu terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan. Waktunya sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu sudah bersedia? Baik, kalau begitu saya siapkan terlebih dahulu alatnya ya, Bu. Ibu mau saya yang pasangkan atau Ibu sendiri? Pastikan Ibu menempatkannya tepat di tengah-tengah ketiak ya, Bu, agar hasil akurat. Tangannya di sini ya, Bu, untuk terima perkara agar tidak jatuh. Untuk Ibu, sekarang saya mulai tensi Ibu ya, Bu. Saat ini ukur nadinya terlebih dahulu ya, di jam tangannya. Ayo, Bu. Boleh saya ambil makanannya dengan? Wah, suhu tubuh Ibu tinggi ya, Bu, 39,5.
Baik. Baik Ibu, saya telah memeriksa CCTV Ibu dengan hasil tekanan darah Ibu 100/60 ya Bu, nadi Ibu 60, pernapasan Ibu 16, dan suhu tubuh Ibu tinggi 39,5 derajat Celcius. Baik Ibu, sekarang saya akan mengompres bagian perut Ibu yang nyeri ya Bu. Siapkan buli-buli, lalu buka. Kemudian isi buli-buli dengan air panas 40 derajat. Isi sampai sepertiga atau setengah buli-buli. Kemudian tutup buli-buli. Ambil bengkok dan cek kebocoran buli-buli. Jika sudah, bungkus buli-buli dengan lap kerja. Kemudian, letakkan buli-buli pada bagian perut pasien. Kompres perut pasien 15-10 menit. Tujuannya untuk meredakan nyeri perut pada Ibu ya Bu. Sekarang saya akan mengompres dari Ibu ya Bu. Ibu, kepalanya bisa diangkat. Lihat. Masukkan air panas. Lakukan kompres hangat dasar pada dahi pasien. Kompres dahi pasien dan kemudian lapisi dengan handuk lainnya. Kompres hingga 10-15 menit. Tujuannya untuk mengurangi panas pada dahi. Angkat dahi pasien. Kemudian angkat perut. Ibu, kepala bisa diangkat. Sekarang saya akan mengompres bagian kaki Ibu ya Bu. Bentangkan perlak dan pengawas di bawah kaki pasien yang akan dikompres. Ibu, kakinya bisa diangkat. Kemudian, siapkan kirbat es. Lalu, masukkan es batu pada kirbat es sepertiga sampai setengah bagian.
Peras kirbat es untuk mengeluarkan udara. Tahan sambil ditutup. Kemudian lebarkan kirbat. Dan lapisi dengan lap kerja. Lalu lakukan kompres pada bagian kaki pasien yang lebam, di sekitar area lebam. Kompres 10-15 menit bertujuan untuk mengurangi lebam pada kaki pasien. Sekarang saya akan mengompres bagian tangan ibu ya bu. Angkat kakinya bu. Bentangkan terlak dan pengaras. Kaki tangan bu. Siapkan air, lalu masukkan es batu. Siapkan air untuk mengompres bagian tangan pasien. Kompres bagian tangan pasien yang mengalami flebitis. Lalu tutupi. Kompres hingga 10-15 menit bertujuan untuk mengurangi flebitis pada tangan pasien. Angkat terlak dari pengaras. Tangannya bisa diangkat ibu. Lalu masukkan ke ranjang kotor. Kemudian cek kesadaran pasien. Bu, apakah ibu mendengar saya? Bu Rizka, apakah ibu mendengar saya? Pasien tidak merespon. Kemudian beri rangsang nyeri dengan mencubit pasien. Pasien tidak merespon. Kemudian tekan bagian sternum pasien. Pasien tidak merespon. Kemudian cek nadi radialis pasien dan nadi karotis pada pasien. Nadi tidak teraba. Cek pupil mata pasien. Pupil mata melebar. Kemudian cek nafas pasien menggunakan kulit. Hembusan nafas tidak terasa. Kemudian cek menggunakan kaca. Tidak ada embun. Selamat pagi dok, perkenalkan saya Suster Misgi dari ruangan melati. Izin melaporkan keadaan Nyonya Rizka mengalami penurunan kesadaran. Setelah saya beri rangsangan suara, pasien tidak merespon. Saat saya beri rangsangan nyeri, tidak ada respon. Saat saya cek nadi karotis dan nadi radialis, nadi tidak teraba. Saat saya cek pupil mata midriasis. Dan saat saya cek pernafasan dengan kulit dan kaca, tidak ada hembusan dan tidak ada embun di kaca. Dimohon dokter untuk segera datang ke ruangan ya dok, untuk memeriksa Nyonya Rizka lebih lanjut. Baik dok, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi sus. Apakah benar ibu dari keluarga Nyonya Rizka? Iya benar. Perkenalkan saya Suster Misgi dari ruangan melati.
ingin memberitahukan bahwa Nyonya Rizka mengalami penurunan kesadaran. Tetapi Ibu tidak perlu khawatir dikarenakan kami telah menelpon dokter untuk memeriksa Nyonya Rizka lebih lanjut. Dimohon dengan doa ya, Bu. Saya permisi. Selamat pagi, Bu. Pagi, sis. Apakah benar dengan keluarga Nyonya Rizka? Iya, benar. Kami dari tim medis sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Nyonya Rizka dinyatakan meninggal pada hari Senin, tanggal 12 jam 10 pagi. Kami dari tim medis turut berduka cita ya, Bu, atas meninggalnya Nyonya Rizka. Sebelum saya merapikan jenazah, apakah dari pihak keluarga ada yang ingin melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya? Iya. Baik, Ibu, kami berikan waktu 10 menit ya, Bu. Dimohon Ibu juga berkenan untuk mendampingi kami merapikan jenazah. Baik, Ibu, saya permisi. Selamat pagi. Pagi, sis. Kemudian lakukan perawatan jenazah. Ambil plastik kuning dan juga alkohol swab. Buka plastik kuning. Tutup klem infusan. Kemudian lepas perhiasan pada pasien. Dan masukkan ke plastik bening. Dan tulis alat perhiasan yang ada pada pasien. Kemudian angkat bantal dari pasien. Dan taruh di kursi pasien. Dan waspada. Yuk. Bersihkan muka, tangan, dan kaki pasien. Dimulai dari muka, bagian mata terjauh dari perawat. Kemudian bagian tangan yang terjauh dari perawat. Kemudian bagian kaki terjauh dari perawat.
Kemudian siapkan alat untuk merapikan pasien. Turunkan selimut. Kemudian letakkan tangan pasien di atas perut, dengan tangan kanan berada di atas. Kemudian, tutup lubang-lubang yang ada pada tubuh pasien, seperti lubang hidung, lubang telinga, lubang anus, dan lubang vagina pada perempuan, dan lubang telinga, lubang hidung, dan lubang anus pada laki-laki. Kemudian tutup mata pasien menggunakan kasa. Tutup mata pasien, gunakan kasa. Kemudian rekatkan dengan mikrofon. Kemudian ikat ke bagian kepala pasien. Pertama, lapisi dagu pasien menggunakan kasa. Kemudian ikat serapi mungkin. Dan gunting. Kemudian ikat bagian tangan pasien. Kemudian gunting. Ikat bagian kaki pasien. Jika dengan pasien gemuk, ikat pada bagian lutut. Jika pasien kurus, ikat pada bagian paha. Kemudian ikat pada bagian pergelangan kaki pasien.
Lalu ikat kedua jempol pasien. Lalu beri label jenazah. Di label jenazah terdapat nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, waktu kematian, dan nomor rekam medis pasien. Rapikan alat. Kemudian turunkan selimut pasien dan masukkan ke keranjang. Kemudian tutupi pasien menggunakan kain. Kemudian lepas APD. Kemudian berikan alat perhiasan pada keluarga pasien. Kemudian cuci tangan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apakah benar dengan keluarga Nyonya Rizka? Iya, benar. Kami telah selesai merapikan jenazah Nyonya Rizka. Sebelum jenazah dibawa pulang, dimohon keluarga untuk menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. Berikut telah kami temukan perhiasan yang terdapat di tubuh pasien berupa jam tangan. Sekali lagi kami dari tim medis turut berduka cita ya Bu atas meninggalnya Nyonya Rizka. Saya permisi, selamat pagi. Pagi.